Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Fasnafi Nabila, mahasiswa program studi pendidikan IPA FKIP UNS dari kelas A dengan NIM K4518002. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan dan juga pengamatan tentang stimulus dan respon indera pada makhluk hidup. Saya akan mengamati stimulus dan respon indera pada tumbuhan. Saya akan mengamati dua jenis tumbuhan. Yang pertama adalah Oxalis triangularis dan yang kedua adalah kecambah. Nah, dari kedua tumbuhan yang akan saya amati, yang pertama saya akan mengamati gerakan niktinasti pada tumbuhan Oxalis triangularis dan yang kedua saya akan mengamati gerakan hidrotropisme pada tumbuhan kecambah. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas satu persatu tentang gerakan pada kedua tumbuhan ini. Yang pertama akan dibahas mengenai gerakan niktinasti pada tumbuhan Oxalis triangularis. Check it out! Oxalis triangularis atau lebih kita kenal dengan tanaman bunga kupu-kupu adalah salah satu spesies dari Oxalis yang banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias. Kalau kalian punya di rumah, pasti kalian tahu kan bentuknya seperti apa. Nah, kalian tahu nggak kalau tanaman itu ternyata setiap malam akan menguncup dan setiap pagi akan membuka. Nah, gerakan dari menguncup dan membuka daun dari Oxalis triangularis ini yang disebut dengan gerakan niktinasti. Di antara gerakan-gerakan yang terjadi pada tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan, salah satunya yang bergerak dengan tidak bergantung pada arah dari rangsangannya disebut gerakan nastik. Charles Darwin juga membahas fenomena biologis yang menarik ini dalam eksperimennya sendiri dan dituangkan dalam bukunya yang berjudul dengan The Power of the Movement Plants pada tahun 1880. Selain itu, Galston dan Davies pada tahun 1970 juga menambahkan bahwa tanaman Fabaceae, Oxalidaceae, dan beberapa famili lainnya menunjukkan gerakan daun diurnal yang disebut dengan gerakan nistinastik atau gerakan tidur. Pada saat keadaan ini, daun akan menguncup pada keadaan gelap dan akan membuka pada keadaan terang. Selain itu, Bunning pada tahun 1973 juga menambahkan bahwa gerakan menguncup dan membuka daun ini pada prinsipnya dikendalikan oleh jam sirkadian. Terkait dengan ritme sirkadian atau jam biologis, menurut Dunlap dan teman-temannya pada tahun 2004 dikatakan bahwa ritme ini adalah bagian dari ritme biologis dengan periode. Didefinisikan sebagai waktu untuk menyelesaikan satu siklus selama 24 jam yaitu siang dan malam. Dari karakteristik yang ditemukan dari ritme sirkadian ini membuat Franz Halberg pada tahun 1999 menciptakan istilah sirkadian yang diambil dari kata Latin circa yang artinya sekitar dan dis artinya hari. Nah, ternyata fenomena biologis tentang niktinasti, jam biologis, dan ritme sirkadian ini telah menarik perhatian para peneliti-peneliti sejak abad keempat sebelum Masehi loh teman-teman. Nah, diyakini di penelitian-penelitian sebelumnya, pergerakan niktinasti dikendalikan oleh turgonis, yaitu kelas baru fitohormon dari tanaman yang mengatur turgor dari tanaman. Tetapi pada penelitian yang dilakukan Minoru Ueda pada tahun 2001 yang berjudul Molecular Approach to the Niktinastic Movement of the Plant Controlled by a Biological Clock, di sini dikatakan bahwa terdapat zat pembuka daun dan bersama dengan zat penutup daun di setiap tanaman niktinasti. Penelitian yang dilakukan oleh Minoru Ueda tadi juga mengungkapkan bahwa pergerakan daun niktinasti dikendalikan oleh keseimbangan konsentrasi zat bioaktif, yaitu zat pembuka daun dan penutup daun. Nah, jam biologis ini mengatur keseimbangan konsentrasi zat bioaktif melalui kontrol B aktivitas glukosidase. Nah, dari penelitian ini didapatkan skema seperti berikut. Nah, pada skema ini, zat B glukosidase menghidrolisis zat pembuka dan penutup daun. Nah, contoh dari zat pembuka daun adalah potasium lesptzt dan penutup daun adalah potasium dihidrat. Nah, setelah kita ketahui apa itu niktinasti dan juga bagaimana tumbuhan Oxalis triangularis itu, langsung saja kita lihat bagaimana tumbuhan Oxalis triangularis ini melakukan gerakan niktinasti, yaitu gerakan menutup daunnya pada malam hari dan membuka pada pagi harinya.
Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang gerakan hidrotropisme pada tumbuhan kecambah. Check it out. Hidrotropisme adalah gerakan pada tumbuhan, khususnya pada akar, yang mana memungkinkan akar bergerak secara aktif menuju ke sumber air. Gerakan ini termasuk gerakan pada tumbuhan yang mendekati rangsang. Pada abad 19 pernah dilakukan penelitian tentang hidrotropisme ini oleh Sachs, Mollis, Wisner, dan juga Darwin tentang pembuktian bahwa akar memang dapat merasakan sinyal air, sehingga pada saat ada sumber air, akar akan mendekatinya, karena pada hakikatnya tumbuhan memang selalu membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Hidrotropisme adalah proses mendasar yang terjadi pada tumbuhan di mana akar akan bergerak menuju ke sumber air. Lalu pertanyaannya, bagian akar mana yang dapat merasakan kelembapan atau keberadaan suatu air itu? Nah, ternyata seperti yang diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Takashi dan Scott pada tahun 93, Takano dan kawan-kawan pada tahun 95, dan juga Mizawa dan kawan-kawan pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa ujung akar bertanggung jawab untuk merasakan kelembapan. Tetapi, studi yang dilakukan oleh Dietrich pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa sel kortikal di zona perpanjangan bertanggung jawab untuk penginderaan atau pencarian persinyalan sumber air. Nah, seperti apa yang telah diketahui bahwa akar memang memegang peran penting dalam proses pencarian air atau merasakan pensinyalan keberadaan suatu air. Tetapi, apa zat yang ada dalam tumbuhan yang membuat tumbuhan itu dapat merasakan rangsang terhadap keberadaan suatu air? Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kawai dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa pensinyalan IAA dan CA berperan dalam respon hidrotropisme. Nah, setelah kita ketahui penjelasan tentang hidrotropisme, langsung saja kita ke pengamatannya. Nah, dari pengamatan akar kecambah yang dilakukan beberapa hari tadi, dapat dibuktikan bahwa akar kecambah memang melakukan gerakan hidrotropisme, yaitu melakukan gerakan menuju ke sumber air dan juga berkumpul di sumber air. Nah, dari pengamatan yang telah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan hanya manusia dan hewan yang dapat melakukan respon terhadap rangsangan, tetapi tumbuhan juga dapat melakukan respon terhadap rangsangan dari lingkungannya. Hanya saja, tumbuhan tidak bergerak secara aktif seperti manusia dan hewan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!